Kelemahan timnas Indonesia bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Jadi Bung Goldin ini memperhatikan ya, ternyata timnas Indonesia ini bermain masih belum konsisten, masih angin-anginan, kadang bagus mainnya, kadang jelek sekali. Terutama kemarin kita melihat pada saat kalah 5-1 itu kekalahan terbesar timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona 3 ini, round 3 zona Asia kebalik-balik. Pada saat kita pertama melawan Arab Saudi itu pertandingan sangat bagus, itu kita tandang tapi kita bisa meraih hasil maksimal, yaitu dengan menahan imbang Arab Saudi kita mendapatkan 1 poin. Kemudian di pertandingan kedua melawan Australia itu juga sangat bagus ya, kita bisa menahan di GBK. Lanjut ke pertandingan ketiga itu bisa memberikan perlawanan. Prediksi saya itu sebenarnya timnas Indonesia bisa saja dikalahkan oleh Bahrain karena Bahrain sudah mengalahkan tim kuat yaitu Australia. Kemudian pada saat melawan Cina ini down nih langsung ya. Yang seharusnya kita menang malah kita kalah. Mungkin faktor-faktornya nanti ya Bung Godin sebutin terakhir. Kemudian lanjut lagi lawan Jepang. Lawan Jepang bermain di GBK yang harusnya mungkin prediksinya imbang, kita bisa menahan, ternyata kalah. Dan yang lucunya lagi pada saat melawan Arab Saudi lagi, yang prediksinya kita sudah kalah melawan Jepang, kemudian melawan Arab Saudi ternyata kita menang. Jadi masih loncat-loncat nih, nggak tidak sesuai skema mungkin kalau menurut Bung Godin. Yang harusnya imbang kita kalah, yang harusnya menang kita kalah gitu. Jadi kebalik-kebalik. Ternyata Bung Godin sudah memperhatikan yang menjadi kelemahan timnas Indonesia ini adalah pemain-pemain kita itu selalu baru. Datang baru lagi, ditumpuk lagi. Beda dengan timnas yang lainnya seperti Jepang atau Bahrain gitu kan. Itu kan mereka pemain-pemain lokal kebanyakan, walaupun memang ada di luar negeri, tapi itu sudah mengakar dari pembinaan dari awalnya udah seperti begitu. Sedangkan timnas Indonesia datang baru, masih chemistry lagi. Makanya ini yang jadi masalah di timnas Indonesia sebenarnya. Konsistensi dan juga chemistry pemain itu balik lagi ke nol karena apa? Pemain-pemainnya tidak baku ya. Kerangka timnya ini sekarang apalagi dirubah oleh Coach Patrick yang tadinya formasi 3-4-3 menjadi 3-4-3-3. Ini baru lagi. Jadi mulai ke nol lagi, tidak konsisten terus gitu. Mengikuti mungkin kalau misalkan menurut Bung Godin formasi yang kemarin yang sudah baku di lini belakang, walaupun memang Kevin Dix sebenarnya bagus ya, cuman kalau kita mau main aman, Rizky Ridho mungkin bisa dimainkan pertama. Kemudian kalau misalkan mau ekstrim, mungkin di lini tengah kita, saya kan udah bilang berapa kali, Nathan Cho itu bagus sebagai box to box, fisik kuat, tapi secara taktis kurang, operan-operannya itu kurang. Jadi masih ketika megang bola masih nahan 1-2 detik gitu untuk dia entah belok ke sini, entah belok ke sana, nggak langsung dapat bola passing. Jadi kan sebenarnya kalau gelandang DM itu fungsinya itu ya, ada bola dihajar, nggak, ketika megang bola dia langsung passing untuk menguasai lini tengah. Kalau Nathan beda, seperti gini lah. Kalau misalkan kita yang suka pada main PS nih, ketika pemain misalkan di back kiri kita taruh di tengah, pasti kan kemampuannya turun. Itu seperti itu, jadinya tidak apa ya sebutnya ya, visi bermainnya kurang jadinya. Kalau masalah bagus, taktik fisiknya bagus, bisa box to box juga. Terbukti kan dia melakukan blunder pada saat melawan Australia kemarin, akhirnya jadi penalti. Walaupun memang kita tidak bisa menyalahkan satu persatu pemain ya, kalah semua, menang semua. Kalau sepak bola kan seperti itu. Tapi ini patut diwaspadai oleh Coach Patrick nanti mungkin ketika melawan Bahrain ke pertandingan selanjutnya nanti hari Selasa. Jadi bagaimana nih chemistry pemain ini langsung nyetel. Seperti kan Dan James kemarin baru masuk langsung main. Itu kan seperti itu kan menjadi belum saling mengenal satu sama lain atau cara bermainnya gitu, belum nyetel. Kalau menurut saya nanti kalau bisa mungkin nanti ini mah prediksi saja, Justin boleh dimainkan karena Justin sudah beberapa kali bersama-sama atau dengan pemain-pemain seperti JJ. Terakhir kan lawan Arab juga dia main, bisa dikembalikan lagi bermain supaya nanti memang kita chemistry dulu nih. Ketika main sudah enak, baru terserah nanti babak kedua atau 10 menit terakhir ketika kita sudah unggul, kita ganti-ganti pemain. Jadi jangan terlalu ekstrim mengubah komposisi pemain supaya timnas kita ini tidak terlalu jomplang ya, tidak angin-anginan. Kadang bagus mainnya. Sebenarnya lagi lawan Australia juga bagus sih, cuman kita terlalu terlalu pede mungkin untuk meraih kemenangan, untuk memastikan kita itu bisa mengalahkan Australia untuk memudahkan kita ke
lolos otomatis, tapi nyatanya pertahanan kita menjadi terperangkap. Seperti Bung Goldin bilang kemarin sebelum konten ini, dilihat saja, hati-hati, kita bisa terperangkap pada saat kita melawan, seperti kita melawan Cina. Itu terjadi pada saat melawan Australia, kembali terjadi. Jadi Australia bermain santai, bermain pragmatis tapi efektif, sehingga timnas Indonesia kebobolan 5. Itu yang menyebabkan timnas Indonesia sulit bangkit ya, karena di babak pertama kita sudah kemasukan 3 gol. Jadi itu pembahasan kelemahan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 ini. Semoga nanti di pertandingan berikutnya ini dapat teratasi masalah chemistry menurut Bung Goldin, supaya lebih klop lagi, lebih nyatu lagi untuk timnas Indonesia, setidaknya ya round 4 ya. Karena mungkin kalau untuk lolos otomatis kita harus mengalahkan Jepang. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita berjuang buat timnas Indonesia. Semoga nanti bisa memberikan yang terbaik pada saat melawan Bahrain. Salam timnas Indonesia.